Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan bersama saya Heru Hamzah. Selasa 24 Mei 2022, saya Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia mengabarkan kepada Anda semua, kepada para dermawan, tentunya para donatur yang mulia dari Relawan Peduli Rakyat Indonesia dan Peduli Rakyat dan Relawan Anies Baswedan maksud saya. Saudaraku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan kepada Anda tentunya karena memang ini tugas saya, setiap ada produk barang donatur baju layak pakai, maka saya akan menguploadnya dan akan memberitahukan kepada Anda semua. Begitu juga kalau barang-barang yang sudah Anda berikan itu kita berikan ke orang lain, maka insya Allah kita juga akan memberikan kabar kepada Anda. Nah, seperti kemarin saya alhamdulillah bersama keluarga 3 hari silaturahmi ke daerah Pekalongan, Jawa Tengah, di mana mengunjungi sanak saudara, keluarga, dan banyak juga di antara mereka yang ekonominya lemah, Pak Afa dan sebagainya. Saya bawa cincin ada hampir 10 itu. Udah saya kasih semua cincin-cincinnya ya, cincin biasa ya, aksesoris. Cincin itu dulu saya ketika saya masih di Pekalongan saya beli dan saya jual juga waktu itu ya, harga kisaran 250.000 lah satu cincinnya. Nah, itu saya bagikan. Ada juga beberapa sanak family sembako dan juga baju-baju pakai yang Anda berikan percayakan kepada kami, ya kita berikan lah. Karena mereka kita nilai layak dan susah, rumahnya juga nggak layak ya, masya Allah. Dan betapa senangnya kita alhamdulillah sambil silaturahmi, sambil syawalan, karena nggak sempat kan lebaran kemarin kita pergi ke Jakarta, tentunya Jakarta Timur, Pondok Gede, sehingga belum sempat ke daerah Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin 3 hari kita tidur nginap di hotel Namira, hotel syariah, alhamdulillah. Kemudian silaturahmi ke rumah teman, sahabat, tetangga yang ada di Pekalongan. Alhamdulillah kita senang, mereka senang adanya kita silaturahmi. Nah, kita berikanlah, kita bawa apa yang kita punya, kita berikan. Di antaranya cincin-cincin saya tuh, cincin kesukaan saya, cincin batu cincin ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin mengabarkan kepada Anda bahwa alhamdulillah nih pas saya pulang kemarin malam baru nyampe tanggal 23 Mei ya, ini sekarang tanggal 24 Mei. Nah, ini ada paket datang nih dari Ibu Lela ini Jakarta. Nah, HP-nya 0895 3198 98 titik. Mudah-mudahan Bu Lela selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, penuh berkah insyaallah. Nah, ini dia baju-bajunya nih. Nah, udah saya siapin ini. Tuh ada busana muslim tuh buat ibu-ibu kayaknya tuh ya. Tuh, masya Allah. Pakai segel, jadi jangan-jangan masih baru nih kayaknya. Kasih Bu Lela, mudah-mudahan sehat selalu dalam rahmat dan kasih Allah. Ini juga nih bajunya nih, plastik juga nih, masya Allah, makasih atur nuhun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini juga nih, plastik juga nih, masya Allah, bagus nih. Untuk apa ya ini kita buka ya, anak-anak ini, masya Allah, anak yatim nih, mungkin kelas 1 kayaknya nih ya. Anak kelas 1 SD itu, masya Allah, makasih. Kan manfaat buat mereka ya, daripada disimpan doang. Kalau dibagiin kan masya Allah. Terus rezeki yang kita berikan itulah sejatinya rezeki kita yang masih awet. Kalau yang kita pakai ya dia lupuk aja ya. Insya Allah saya juga sama, insya Allah. Termasuk cincin tadi, saya berpikir, jadi saya bukan cuma menyuruhkan kepada Anda, tapi saya juga berusaha mengamalkan apa yang saya katakan. Contohnya ketika saya mengatakan kepada Anda apa yang kita simpan itu lupuk, bisa jadi barang rongsokan, sayang kan. Saya sering loh melihat di rumah saudara, teman, dia tuh ada barang banyak tapi disimpan di pojok-pojok, buat apa? Sarang nyamuk, nggak bersih. Kalau memang nggak kepake, menurut saya kasih aja tetangga, manfaat, atau tukang rongsokan. Kalau memang nggak kepake, ini ada sepatu nggak kepake, kalau nggak enak ngasih orang sepatunya jelek, udah artinya nggak layak pakai lah, kasih tukang rongsokan, kan manfaat buat tukang rongsokan. Buat kita enggak. Kalau misalnya masih bagus, Anda bisa kasih tetangga, teman, saudara dan sebagainya. Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya kacamata dikit ya biar keren ya. Nah kan kayaknya hitam putih mantep banget. Nah ini ada lagi baju juga nih, baju koko nih, masya Allah. Ini kayaknya anak-anak SMP nih ya, SMA nih tuh baju koko. Waduh, masya Allah, udah kayak ustadz ya dah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah baju-baju yang kita berikan ini, insya Allah baju-baju yang justru ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, simpan rapi. Nah kita nggak ngeh nih nanti ketika kita udah meninggal, barang kita pakai sama orang buat sholat, apalagi sama orang yang kita kasih itu orang yang rajin sholat, masya Allah. Setiap dia sholat pakai baju kita, itu pahala kita dapat insya Allah. Makanya tuh ada beberapa teman saya baik juga, saya dikasih baju baru. Nih kalau ini dikasih siapa? Dikasih anak saya nih, Izudin. Anak saya dia masih kuliah. Nah, dia kasih dibeliin ayahnya nih di mall. Alhamdulillah saya pakai. Mudah-mudahan jadi amal saleh buat anak saya. Karena pakai sholat sama saya insya Allah. Ada juga tuh dari mana ya, Sumedang, Ibu Yoyom apa kalau nggak salah namanya. Nah itu beliau baik tuh. Saya dikasih baju warna ungu masuk ke meja sama baju putih, dia kerah. Nah, kasih dua tuh saya baru loh, bukan baju laki-laki. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal saleh Bu Yoyom. Mudah-mudahan barokah saja kayak gitu. Masya Allah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ini juga nih baju anak-anak tuh, wah subhanallah, seneng kan, kita nggak tahu ya, rata-rata ada anak, oh pas nih anak saya, saya masih SD, baju ya lumayan lah buat ganti-gantikan, apalagi kalau misalnya daerah-daerah pedesaan kan, di sini kan desa juga nih, desa Sumedang. Nah, gitu ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakan donasi baju layak pakai ini kita nggak berhenti ketika kita Ramadan aja, semangat Ramadan itu enggak terus saya mah tuh ya. Nanti kita akan mau kasih lagi nih sama ada tuh yatim juga di daerah Cililin kalau nggak salah, Bu Halimah namanya ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada waktu kita ke sana. Nah, kan kalau ke sana harus pakai karena barangnya banyak, jadi biar nanti dia bagiin tuh daerah Cililin. Nah gitu kan kita harus pakai mobil, nyawa mobil, duitnya belum ada nih, ongkos nyewa ke sana buat operasional. Nah kita butuh juga tuh operasional dan operasional. Nah, di samping Anda berikan baju layak pakai, operasionalnya kita kirim semuanya pakai dana gitu insya Allah. Kemarin saya ke Pekalongan ya pakai pribadi lah, padahal baju-bajunya juga baju-baju dari Anda kan ya, di samping lah. Jadi di samping kita silaturahmi ya, saya juga baju-baju yang Anda percayakan itu kita berikan kepada yang layak pakai, kaum duafa, fuqara, masakin, yatim piatu. Nah, kita juga akan kalau ke sana pakai ongkos. Nah, ongkosnya itu saat ini masih punya pribadi. Belum ada nih dari para dermawan semua. Belum lagi nih habis lebaran nih, aduh kepikiran mas saya tuh gimana yatim-yatim piatu itu ya. Bayangkan kita kerjasama untuk di daerah saya ini aja ada sekitar hampir 20 anak yatim, anak piatu atau yatim piatu. Nah kalau untuk wilayah sini dan kerjasama dengan Rumah Latif untuk pimpinan Paulusino, kita ada 100 lebih itu. Ya 120, 130-an itu yatim piatu binaan kita. Bukan mukim ya, dia cuma kita data yatim apa, ya ada baju kita kasih, ada uang. Kita tuh pengen rutin setiap bulan kita kasih. Yuk Anda yang menyaksikan video saya ini, YouTube saya ini, mudah-mudahan Anda Allah pilih menjadi hamba Allah yang digerakkan hatinya menjadi seorang dermawan. Kita niat nyumbang bukan karena untuk dibilang dermawan, karena Allah. Nah, tapi saya mengatakan kepada Anda nggak apa-apa, karena memang kenyataannya orang yang baik itu dinamakan orang yang dermawan, yang suka memberikan. Dan subhanallah, dermawan itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ada baju ibu-ibu juga tuh, masya Allah, masya Allah. Apalagi nih, oh ini baju emak-emak semua nih, daster kali ini. Aduh makasih nih Bu Lela, aduh adem banget nih bajunya nih. Nah tuh, masya Allah, apa nih, aduh emak ini, aduh. Kalau ada emak-emak ini tuh dah, masya Allah, masya Allah. Ini enak kan, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah Kau balas kebaikannya Bu Lela ini, Allah yang dari Jakarta ini, Allah berkahi Allah rezekinya ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah pada mereka yang berbuat kebaikan ini ya Allah. Masya Allah, jadi dibuka juga nih. Banyak adem-adem banget nih. Kayak rak pantai dah. Subhanallah. Ini kalau keluarga duafa yang nggak punya ini begini bagus banget, mewah banget. Saya tuh senangnya kenapa ngasih kaum duafa, fuqara, masakin. Pertama memang mereka yang layak.
Yang kedua, mereka itu orangnya nggak neko-neko. Kalau orang kaya kan misalnya atau ada lah gitu dikasih, wah apa nih, kita jadi nggak enak juga ngasihnya kan. Ada tetangga saya mau ngasih tuh nggak enak, ya artinya memang dia juga ya nggak susah tapi ngasihnya enak. Tapi ini kalau orang yang benar-benar layak diberikan, apa benar-benar sulit, itu rasanya senang. Kadang mereka sampai terharu, itu kita jadi terharu juga, ikut-ikut terharu gitu, ikut-ikut ya, sedih gitu lah. Artinya terharu bahagia mereka dapat. Nggak gampang. Ini coba kalau beli baju kayak gitu. Sekarang rata-rata 100 ribuan, apalagi baju mama 100 ribu, 150 ribu, berapa banyak yang dikasih. Makasih mudah-mudahan jadi amal soleh. Jadi apa, saya tuh jadi sedih sama kelilipan juga sih. Maaf ya para dermawan, saya emang gayanya begini, orangnya selalu tersenyum, makanya kata orang awet muda. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan senyum yang tulus dari hati nurani. Ini jangan lihat ini PR ini banyak gaya, emang begini sekali, gimana lagi ya enggak. Daripada saya, masalahnya saya malu kalau saya penampilannya pakai ustadz, baju saya bukan ustadz ya, nggak hafal aja ayat, aduh sedikit hadis sedikit, malu lah ngaku ustadz. Tapi orang pada bilang saya ustadz, manggil ustadz ya, itu doa terima kasih yang manggil ustadz. Mudah-mudahan saya jadi orang baik, minimal jadi orang baik lah. Ustadz itu kan ini ya, dia punya profesi, dia punya apa namanya gelar ketika dia menjadi seorang guru. Saya nggak ada muridnya. Anda bukan murid saya, Anda bos saya, dermawan, ada yang ngasih kok. Masya Allah, saya mah cuma menggerakkan. Ini ada juga batik. Duh, kita bukan apa nih batik. Oh, waduh, wah batik keras, wah batik bagus nih, waduh. Wah ini kalau yang baju-baju ikhwan biasanya bapak-bapak suka saya pakai dulu buat syuting di YouTube. Udah gitu saya cuci lagi, saya kasih ke orang. Kayak kemarin tuh ada beberapa punya Pak Karmun, punya Pak Karmun tuh dari Semarang, dia udah 3 kali loh ngirim paketnya, masya Allah. Dia apa ya? Pasti saya kurang paham lah sebagai apa. Terus satu Pak Rois juga ngirim banyak tuh baju pengajian. Saya pakai dulu buat syuting, pakai kadang sekali pakai buat sholat, gitu saya cuci, saya kasih lagi ke orang Jakarta banyak. Ya jadi kadang ya kalau misalnya Anda melihat saya lagi syuting pakai baju Anda, baru pakai baju saya, jangan marah, justru dipakai masa itu pahala insya Allah, apalagi sama masa dipakai untuk sholat ya. Tentunya saya suka juga sih, kalau yang saya nggak suka ya gimana, soal rasa suka nggak suka itu kan susah ya. Jadi saya suka pas sama saya ya, nama-nama ganteng dikit lah kan jadi keren kayak. Saya tuh senang warnanya cerah-cerah. Jadi kalau Anda mau beliin saya mau menjadi dermawan buat saya, boleh juga nih. Aduh ya Allah, saya senang baju warna hitam, baju putih. Nah yang belum ada saya kaos tangan panjang itu kalau mau beliin. Ada tuh teman saya, sahabat saya baik, Bu Yoyom tadi yang suka ngasih baju tuh. Dia bilang jangan tangan panjang terus lah kalau mau beli besok kan. Kaos boleh, kaos tangan panjang yang hitam atau putih. Ketawa aja deh. Bu Yoyom, makasih Bu Yoyom, maaf bercanda. Tapi kalau dikasih serius sih kayak alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini batik, nah, ini keren juga ini, masya Allah. Kalau ada yang keren-keren nanti saya pakai nih buat YouTube ya nggak, minimal syuting. Jadi kalau saya syuting YouTube dari donasi, bajunya nggak itu melulu ya nggak. Ya Masya Allah. Saya kan nggak seperti Anda. Kalau Anda kan orang kaya, alhamdulillah dermawan baik. Saya mau orang biasa. Aku orang biasa. Kalau Pak Rois itu orang kaya, pengusaha dia. Saya nggak ketua apa sekjen dari Jabar Manis. Nah, ketua umumnya Pak Tarmizi ya, itu dia deket sama Anies tuh, masya Allah. Salam hormat Pak Tarmizi. Wah, ini kayaknya keren nih. Wah, ini kayaknya kayak gini izin nih saya. Izin ya, boleh lah ya, dipakai ya. Buat itu boleh kan, buat sholat kan lalu. Kalau cakep-cakep aja langsung tertarik ke Pak Erwin. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa juga sih. Para dermawan yang baik-baik. Kalau ngasih saya kan pahala, insya Allah dipakai sholat. Saya sering sholat, insya Allah 5 waktu ke masjid. Terus habis sholat saya ingat, kadang saya doain yang saya ingat tuh, besok saya mau bawa tuh para dermawan
Saya berdoa senamanya saya sebutin satu. Ya Allah balas kebaikan Bu Lela. Ya Allah balas kebaikan Mbak Tias. Ya Allah balas kebaikannya Mama Tias. Balas kebaikannya ya Allah Bu Hajayati. Balas kebaikannya Bu Hajahtin. Ya Allah balas kebaikannya Pak Kalmun, Pak Rois. Ya Allah balas kebaikannya Bu Anis Sudasmo. Ya Allah balas kebaikannya dari Aspirasi Mawati, Kakak dari grup Aspirasi, balas kebaikannya Mas Makmur dari grup Aspirasi. Ya Allah balas kebaikan semua para dermawan yang udah kasih. Yang saya baru ingat itu, nanti saya catat, kemudian nanti saya kasih catatan kecil. Jadi kalau saya doa, saya sebutin satu-satu insya Allah. Nah, Masya Allah. Ya ini kayaknya bagus nih. Bolehlah izin ya dipakai. Dipakai buat shooting, buat sholat. Nah, jadi kan dapat pahala. Jadi saya pengen kalau yang saya senang saya pakai buat sholat. Kemudian setelah itu saya kasih 3. Saya juga ngapain banyak-banyak ya. Nabi Ibrahim itu Rasulullah apa Nabi Ibrahim ya? Bajunya cuma 3 seumur hidupnya, Masya Allah. Ya kan? Cuma 3 anak kita baju banyak ngapain? Ini ada apa baju ini sholat? Oh ini baju kokonya, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kemarin saya ada ngasih tuh ke Pak Kuridi, tukang ojek, plus Pak Irfan Afandi, Pak Herizon, Pak Hendra. Itu jaketnya yang diberikan sama Bu Dokter Sri Istiawati udah 4 kali tuh, 4 kali ngirim baju, 3 kali transfer. 200, 250, 250 tuh, Masya Allah. Makasih Bu Dokter Umi Solehah tuh. Itu jaketnya jaket dari GNPF MUI-nya itu saya kasih tuh Pak Hendra. Ya, cuman pekerja kebersihan di sekolah gajinya cuma 1 juta. Saya ngobrol-ngobrol saya nggak tega, saya kasih mau ini ya. Mau katanya, ya Allah makasih katanya. Ya Pak ini dari dermawan bukan dari saya, itu dari Bu Dokter Listiawati. Makasih yang suka saya pakai di YouTube itu loh Umi Sri. Rompinya keren, itu keren banget. Justru satu kadang yang keren-keren yang menurut saya keren tuh bukan saya simpen tapi saya mau kasih orang karena itu godaan tuh. Rasulullah dulu kalau misalnya ada yang keren, senang Rasulullah bagus banget. Kamu mau kata dikasih Rasulullah. Tapi saya masih terbatas yang ini ya, nggak belum semuanya saya mampu seperti itu, Masya Allah masih lemah. Doakan saya biar saya bisa jadi orang baik Insya Allah. Dan mohon doa juga nih saudara sekalian nih pada saya nih, saya tuh pengen banget bisa jadi pengusaha. Iya gimana ya, saya pernah jadi pengusaha dulu di Bandung sama Agim, tapi jatuh saya punya toko 10 ambruk semua. Terus saya bangkit lagi di Jogja tuh, saya punya toko sama juga 10 ambruk lagi. Saya merintis lagi di Pekalongan. Ya di Pekalongan nggak banyak tokonya, sering pameran paling ada 3 ya di Pekalongan tuh. Tapi ambruk lagi saya, aduh ya Allah. Akhirnya saya sekarang jualannya jualan online. Terus saya merenung, ya Allah saya banyak dosa, saya banyak salah kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, tapi saya ambil hikmahnya. Ada apa? Nah, terus di keterpurukan saya itu ya yang dulu banyak kita bantu dari keluarga saya, keluarga istri kadang kan. Kita bantu nih. Nah, pas kita jatuh, mereka ya gitulah pada cuek bebek, nggak mau tahu. Ya saya sih nggak ada masalah karena kita memang membantu karena Allah, bukan mengharapkan supaya dibantu lagi. Cuma sedih aja yang kita punya anak juga, kemudian mereka tidak memberikan ya selayaknya mereka itu dulu. Nggak inget lah itu, padahal mereka sekarang harus kalau mereka juga susah sih saya nggak mungkin ya. Cuma ini mencerita aja. Ya ketika mereka udah sukses, mereka udah punya mobil, udah punya rumah besar, ada nggak ingatnya? Ada ingat. Nah, setelah itu saya merenung tuh di keterpurukan saya saat ini. Saya saat ini sedang terpuruk, jujur aja. Saya terpuruk, artinya saya terakhir saya dulu kerja di hotel saja, hotel lama 10 tahun. Saya pernah jadi pengusaha berkali-kali saya jadi pengusaha jatuh. Terus saya terakhir pernah juga kerja di marketing haji umroh. Bahkan terakhir saya pernah kerja sebagai marbot masjid. Wallahi nggak bohong ini saya. Sekitar 4 tahun yang lalu deh jadi marbot, bersih masjid ya, muazin, kadang jadi imam gitu kan. Jadi imam pas imam nggak ada karena saya bukan ustadz ya, jadi pas nggak ada sama sekali, nggak ada barulah itu pun yang sholat zuhur dan asar yang nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya nggak bisa, nggak banyak hafalan ya, Masya Allah. Nah saudaraku para dermawan dimanapun anda berada ya, jadi curhat ini ya nggak apa-apa sih, kan saya udah merasa dekat dengan anda karena anda orang baik, jadi ngobrol aja. Curhat semuanya kita sama Allah. Mana nih cuma ngobrol-ngobrol, sharing, memberikan pengalaman yang mudah-mudahan pengalaman itu bermanfaat buat anda dan buat saya. Jadi kalau anda sukses tuh
Ya inilah artinya dimanfaatkan untuk kebaikan. Simpan uangnya, jangan terlalu royal. Kalau saya tuh orangnya termasuk terlalu royal, ngasih keluarga apa semua royal royal, ngasih bantu atau pas kita terpuruk nggak ada sama sekali. Dan itu juga dialami oleh kedua orang tua saya dulu. Ketika orang tua saya masih sukses, ya begitulah, banyak keluarga pada datang dari mana-mana, dari Padang. Tapi ketika anak-anaknya sedikit jatuh, nggak ada satupun yang peduli sama anak-anaknya saya maksudnya. Nah, dan itu saya alami juga akhirnya. Saya sempat, karena memang saya ketika saya dulu kerja di hotel, saya udah besar ketika itu ya, 15-20 tahun yang lalu. Terus saya ingin jadi pengusaha, belajar dari kaki lima, saya jualan ngampar bareng bagaimana pengajian lagi, saya gelar kaki lima. Jadi gelar saya banyak. Kalau ada gelarnya udah profesor, udah dokter, udah 1 S2, ada luar biasa. Saya lebih banyak lagi saya gelar kaki lima maksudnya. Acara Ustadz almarhum pengajian Arifin Ilham, Zikro, mana saya kejar, saya cari, ngegelar. Ya dari situlah saya belajar menjadi pengusaha. Terus kemudian saya sempat jadi pengusaha di DT sama Agim, beli kaset Agim ratusan juta, beli kaset Agim itu. Ya, Masya Allah, terpuruk juga sayanya. Saya pernah beli satu kaset VCD Tahsin, Ustadz Abu Robani. Assalamualaikum Ustadz Abu Robani. Itu kalau di YouTube ada terkenal. Itu tentang VCD memperbaiki bacaan makhrajul huruf, tahsin, ya dan sebagainya, tajwidnya dan sebagainya. Itu saya beli satu keping itu harganya 25.000, saya beli sekitar 10.000 keping, jadi sekitar nilai totalnya 250 juta ketika itu loh, sekitar 15 tahun yang lalu itu saya belinya. Wah, sampai teman-teman saya kaget, Pak Erwin itu kaset semua, kaset lagi juga saya beli jutaan, tahu-tahu saya bangkrut, jatuh terpuruk sama. Saya sebenarnya biasa sebagai mental entrepreneur, pengusaha itu jatuh bangun itu biasa. Mentor saya dulu Pak Purdi Chandra yang punya Primagama sama juga jatuh bangun dan sebagainya. Nah, cuman yang saya sedihkan ketika kita jatuh, kemudian kita masih ada sangkut paut sama orang-orang yang dulu kita sayang, kita dekat, menjauh semua, dia nggak ada yang peduli. Kalau sama saya nggak ada masalah, saya punya anak kan misalnya, ya minimal sama anak saya ingat ngasih kan gitu. Tapi kadang sampai sekarang nggak inget. Nah itulah, ini cuma buat pelajaran buat saudara sekalian. Nah, jadi kita ya memang harus berhati-hati mengelola keuangan dan sebagainya. Kalau saya tuh orangnya nggak tegaan sama orang. Jujur kemarin saya beli cincinnya bagus-bagus. Ketemu ada tuh ketika saya di Hotel Namira, itu ada tukang bersih-bersih kan, namanya Rumboy ya, petugas Rumboy ngebersih-bersihin kamar. Ya, saya ngerogok kantong nggak ada uang cash ya, apalagi di ATM cash aja nggak ada. Saya inget cincin, saya ambil cincin, ada dua bagus, saya senang, saya kasih. Terus saya makan bakso Kunawi ya, di sini tetangga saya ada namanya Pak Dwi, Ustadz Dwi ya, keluarga. Nah, dia bilang, kita bilang mau nitip nggak sama kita, kan rumahnya dekat Pak Dwi. Oh dia nitip soto Kunawi, soto yang terkenal di Pekalongan, enak sih Masya Allah. Nah, dia nitip ke anaknya. Nah terus dia ngasih ke kita juga tuh tempe ya, mendoan namanya ya, tempenya enak kalau nggak. Terus dia ngasih juga tuh yang kayak kelapa itu, apa sih namanya tuh? Ada lupaan orangnya. Ya, dia ngasih itu, saya ngeliat dia ngasih itu, saya tuh orangnya Masya Allah baik, terharu. Saya tuh iri, cemburu saya sama orang-orang yang baik, yang kita nggak minta, kita cuma nawarin mau ngasih ini nggak buat anaknya, nitip nggak, maksudnya kan kita mau pulang nih. Oh boleh Pak. Dia ngasih ke anaknya, dia ngasih juga ke kita tempe ya nggak, dia ngasih tempe ada 4 kotak itu, satu kotak itu isinya 10. Kebetulan kami waktu itu berempat orang ya, udah bagi-bagi aja katanya. Masya Allah, saya terharu, bukan masalah tempenya, tapi dia kok baik gitu loh. Udah langsung cincin yang saya pakai, yang saya suka, langsung sekali, Bu ini saya kasih Bu cincin buat adiknya, dia nggak punya suami. Nah, saya tanya ada suaminya, nggak ada adiknya. Saya lihat orang baik gitu, jenggotan, soleh insya Allah. Nah, dari kakaknya teman saya, sahabat saya Pak Ahmad yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari ini, dan masih pamannya Pak Dwi tadi, saya kasih gitu. Jadi saya bawa cincin banyak tuh, satu plastik, habis saya bagi-bagi ke Tengkorak. Ada saudara yang sangat susah saya bagi, ada Mas Yahya saya bagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah kita harus belajar, apa yang kita suka, apa yang kita senangi, itu kita harus kasih ke orang. Itu berusaha.
ya yang sesuai kemampuan kita ya. Tapi jangan juga nanti kita berbuat zalim, misalnya kita suka mobil kita cuma satu-satunya dan itu penting buat keluarga kita kasihin ya, enggak juga. Itu cara berpikirnya jangan jangan begitu juga, jangan kayak Ustadz Yusuf Mansur. Apa Ustadz Yusuf Mansur? Orang itu ditodong-todong gitu ya. Nanti akhirnya orang sengsara keluarga. Artinya yang kita suka nih, misalnya ada jam, kita nggak ada lagi nih. Ya, terus jam ini kita juga dikasih sama anak ya, jangan. Ini jam dari anak, dinar ya. Ya ngasih makasih nak dinar, mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dermawan dimanapun Anda berada tentunya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih nih Bu Lela pengiriman baju layak pakainya. Semoga Allah taala membalas kebaikan Anda. Semoga dengan jalan sedekah ini memberikan baju-bajunya, mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Begitu juga para dermawan yang lain semuanya yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kalau ada salah kata itu datangnya dari saya ini bodoh, lemah, saya ini banyak kekurangan. Ya mohon maaf juga kalau saya punya penampilan kadang seperti ini pakai kacamata. Senang aja, kadang saya minder orangnya, malu gitu loh, malu karena saya nggak punya kemampuan seperti Anda, jadi saya ngilangin rasa malunya pakai kacamata. Plus kalian buat style juga ya. Nah, kita aja dapat saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semua para dermawan selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, saya mengajak kepada Anda, bagi Anda yang ingin memberikan donasinya kepada anak yatim piatu, insya Allah kami terima, insya Allah kami sampaikan. Bagi Anda yang ingin memberikan donasinya untuk masjid, pembangunan masjid di Mahfaz Indonesia Cibiu, Garut, nah itu kita punya rencana budgetnya sekitar 3M, sudah ada sekitar 700 juta yang terkumpul kurang lebih ya. Nah, itu masih banyak kekurangan, bagi Anda yang mau silahkan. Atau bagi Anda yang ingin memberikan baju-baju layak pakai, donasi baju layak pakai pada fuqara masakin insya Allah. Terutama ini nih, kaum fakir miskin ini insya Allah ya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin seperti itu. Nah, kalau untuk yang punya saya ingin membangun rumah tahfiz yatim piatu. Nah, itu belum ada dananya. Baru kemarin satu orang yang memberikan bantuan Pak Muhammad Rais 500.000. Jadi kalau Anda ingin membantu, yuk insya Allah mudah-mudahan kalau saya kelola, insya Allah mudah-mudahan banyak anak yatim yang barokah, mudah-mudahan banyak yang pintar, dan mudah-mudahan pekerjaannya saya gajinya besar insya Allah. Memakmurkan, memberikan penghargaan kepada para guru-guru, supaya guru itu gajinya jangan kecil-kecil, kasihan. Saya tuh nggak tega kalau ngeliat guru gaji kecil. Alhamdulillah dulu ketika saya jadi pengusaha, karyawan saya gajinya paling besar daripada karyawan-karyawan yang sama, jualannya sama ketika. Terima kasih, hatur nuhun. Jazakumullah khairan jaza atas semua kebaikannya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.